Selamat malam, Om Swastiastu. Saya Imadi Panjairatya Dika Rasta, NIM 052. Di sini saya akan mempresentasikan progres tugas besar, yaitu kantor Polair. Yang saya hormati, dosen pengampu, Ibu Made Yanggita Wahyudi Lingasani SDMT, dan Bapak Ida Bagus Gede Paramaputra SDMA. Yang pertama ada program fungsi. Program fungsi menjelaskan tentang pelaku. Pelaku pertama itu Direktur Polair, Wakil Direktur, Kepala Bagian Pembinaan Operasional, Kepala Subbagian Administrasi Operasional, Kepala Subbagian Analisa dan Evaluasi, Kepala Subbagian Perencanaan Administrasi, Kepala Urusan pada Subbagian Perencanaan, Kepala Urusan Administrasi, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Data Usaha, Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum, Kepala Seksi Lidik, Kepala Seksi Tindak, Satuan Patroli Daerah, Kepala Seksi Patroli dan Pengawalan, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Perairan, Kepala Subbagian Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan, Kepala Seksi Fasilitas, Kepala Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan, Resepsionis dan Cleaning Service. Selanjutnya ada jumlah laku. Jumlah laku masing-masing satu orang, kecuali Cleaning Service yaitu 2 orang. Selanjutnya itu program ruang. Program ruang merupakan program yang berkaitan dengan aspek ini, berupa informasi spesifik tentang ruang sebagai tempat pelaku menyelenggarakan kegiatan. Penyusunan program ruang didasarkan atas program kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Di sini ada kebutuhan dan jenis ruang. Kebutuhan ruang adalah seluruh ruang-ruang yang dibutuhkan oleh setiap kegiatan. Sedangkan jenis ruang adalah ruang-ruang yang memiliki fungsi dan karakteristik yang sama diadakan dalam satu identitas. Yang pertama, ada Direktur Polair. Bisa dilihat seperti tabel berikut. Yang kedua, ada Wakil Direktur. Bisa dilihat di tabel. Yang ketiga, Kepala Bagian Pembinaan Operasional. Bisa dilihat di tabel. Yang keempat, ada Kepala Subbagian Administrasi Operasional. Yang kelima, Kepala Subbagian Analisa dan Evaluasi. Yang keenam, ada Kepala Subbagian Perencanaan dan Administrasi. Yang ketujuh, ada Kepala Urusan pada Subbagian Perencanaan. Yang ke-8 ada Kepala Urusan Administrasi. Yang 9 ada Kepala Urusan Keuangan. Yang 10 ada Kepala Urusan Data Usaha. Yang 11 ada Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum. Yang 12 ada Kepala Seksi Lidik. 13 ada Kepala Seksi Tindak. 14 ada Satuan Patroli Daerah. 15 ada Kepala Seksi Patroli dan Pengawalan. 16 ada Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Perairan. Yang ke-17 ada Kepala Subbagian Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan. 18 ada Kepala Seksi Fasilitas. 19 ada Kepala Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan. Yang ke-20 ada resepsionis. Yang terakhir ada cleaning service. Selanjutnya ada sirkulasi. Sirkulasi ruang adalah alur pergerakan dari seluruh kegiatan tanpa atau menggunakan mode transportasi. Dalam fungsi kompleks sirkulasi ruang mempertimbangkan 3 komponen utama, yaitu manusia, barang, dan kendaraan. Di sini dijelaskan sirkulasi ruang. Bisa dilihat pada gambar. Di sana sudah dijelaskan dengan membedakan warna-warna masing-masing pelaku. Selanjutnya ada sifat dan syarat ruang.
Sifat ruang adalah karakteristik ruang berdasarkan kepentingan pelaku dinyatakan dalam sifat privat, semi-privat, publik, sedangkan syarat ruang adalah kondisi atau umum maupun khusus yang dibutuhkan oleh setiap ruang berkaitan dengan fungsi ruang tersebut, atau biasanya mempertimbangkan kenyamanan, berkegiatan, dan berhubungan dengan kelengkapan bangunan atau sistem utilitas. Sifat ruang yang pertama lobby, sifat ruangnya publik, yang kedua hadir polair, sifat ruangnya privat, yang ketiga wadir polair, sifat ruangnya privat, yang keempat ada kabak dinosional, sifat ruangnya privat, yang kelima ada kasubag renmin, sifat ruangnya itu privat, yang keenam ada kasubdit gekum, sifat ruangnya privat, yang ketujuh ada satrolda, sifat ruangnya privat, yang ke-8 ada kasubdit pasharkan, sifat ruangnya privat, yang ke-9 ada ruang kasubag, sifat ruangnya semi privat, yang ke-10 ada ruang rapat, sifat ruangnya privat, ruang kasih semi privat, ruang kaur semi privat, ruang penyidik privat, gudang privat, ruang arsip privat, toilet publik. Selanjutnya syarat ruang. Di sini dijelaskan jenis ruang. Syarat ruangnya itu ada pencahayaan, pengudaraan, dan tata suara. Yang pertama lobby, pencahayaan alami dan buatan, pengudaraan alami dan buatan, tata suara audio. Kedua, ruang dirpolair alami, pencahayaannya alami dan buatan, pengudaraan alami dan buatan, tata suara tidak dibutuhkan. Ruang wadir polair, pencahayaannya alami dan buatan, pengudaraan alami dan buatan, tata suara tidak dibutuhkan. Yang keempat ada ruang kasubag dinosional, pencahayaan alami dan buatan, pengudaraan alami dan buatan, tata suara tidak dibutuhkan. Yang kelima ada ruang kasubag renmin, pencahayaan alami dan buatan, pengudaraan alami dan buatan, tata suara tidak dibutuhkan. Terus yang ketujuh ada ruang satrolda, pencahayaan alami dan buatan, pengudaraan alami dan buatan, tata suara tidak dibutuhkan. Yang ke-8 ada ruang kasubdit pasharkan, pencahayaan alami dan buatan, pengudaraan alami dan buatan, tata suara tidak dibutuhkan. Yang 9 ada ruang kasubag, pencahayaan alami dan buatan, pengudaraan alami dan buatan, tata suara tidak dibutuhkan. Yang 10 ada ruang rapat, pencahayaan alami dan buatan, pengudaraan alami dan buatan, tata suara dibutuhkan audio. Yang 11 ada ruang kasih, pencahayaan alami dan buatan, pengudaraan alami dan buatan, tata suara tidak dibutuhkan. Yang 12 ada ruang kaur, pencahayaan alami dan buatan, pengudaraan alami dan buatan, tata suara tidak dibutuhkan. 13 ruang penyidik, pencahayaan alami dan buatan, pengudaraan alami dan buatan, tata suara tidak dibutuhkan. Yang 14 ada ruang gudang, pencahayaan alami dan buatan, pengudaraan alami dan buatan, tata suara tidak dibutuhkan. Ruang arsip, pencahayaan alami dan buatan, pengudaraan alami dan buatan, tata suara tidak dibutuhkan. Yang terakhir ada toilet, pencahayaan buatan, pengudaraan alami dan buatan, dan tata suara tidak dibutuhkan. Selanjutnya ada suasana ruang. Suasana ruang. Di sini dijelaskan yang jenis ruang dan suasana ruang. Yang pertama lobby, publik, sejuk, luas, nyaman, dan terang. Selanjutnya dirpolair, privat, sejuk, nyaman, terang. Ruang wadir polair, privat, sejuk, nyaman, ruang. Kasubag inospa, privat, sejuk, nyaman, terang. Kasubag renin, privat, sejuk, nyaman, terang. Ruang kasubdit gekum, privat, sejuk, nyaman, ruang. Satrolda, privat, sejuk, nyaman, ruang. Kasubdit pasharkan, privat, sejuk, nyaman, ruang. Ruang kasubag privat, sejuk, nyaman, ruang. Selanjutnya ruang rapat, privat, sejuk, nyaman, terang. Kaur privat, sejuk, nyaman, terang. Penyidik privat, sejuk, nyaman, terang. Gudang privat, sejuk, nyaman, terang. Ruang arsip privat, sejuk, nyaman, terang. Dan toilet yang terakhir privat, sejuk, nyaman, terang. Program ruang. Di sini dijelaskan selanjutnya besaran ruang. Besaran ruang yang pertama lobby. Memiliki kapasitas 10 orang, luasan
standar per orang 15 meter persegi menjadi 15 meter persegi. Sirkulasinya di sana dibutuhkan 30%, total besarannya menjadi 15,5 meter persegi. Yang kedua ada dirpol air, kapasitas 2 orang, luasan per orangnya 5 meter persegi, jadi 10 meter persegi. Sirkulasi yang dibutuhkan 30%, menjadi besarannya totalnya 13 meter persegi. Yang ketiga ada ruang wadir polair, kapasitas 2 orang, luasan per orangnya 4,46 meter persegi, total menjadi 8,92 meter persegi, ditambah dengan sirkulasi 30% menjadi total 11,62 meter persegi. Yang keempat ada ruang kabak Venus. Nah, kapasitas 2 orang, luasan per orangnya 4,46 meter persegi, jadi 8,92 meter persegi. Di sana dibutuhkan sirkulasi 30% menjadi total 11,62 meter persegi. Yang kelima ada ruang kasubag Renmin, besaran ruangnya, kapasitasnya 2 orang, per orangnya memiliki 4,46 meter persegi, menjadi total 8,92 meter persegi. Sirkulasi yang dibutuhkan menjadi 30%, total ruangnya menjadi besarannya 11,62 meter persegi. Yang keenam ada ruang kasubdit Ekum, besaran ruang kapasitasnya 2 orang, per orangnya 4,46 meter persegi, total menjadi 8,92 meter persegi. Dibutuhkan sirkulasi 30%, menjadi total 11,62 meter. Ruang Satrolda, besaran ruang memiliki kapasitas 2 orang, luasan per orang 4,46 meter persegi, jadi 8,92 meter persegi. Sirkulasi yang dibutuhkan 30%, jadi 11,62 meter persegi. Ruang kasubdit Pasarkan, kapasitas 2 orang, luasan per orang 4,46 meter persegi, menjadi 8,92 meter persegi. Sirkulasi yang dibutuhkan 30%, menjadi 11,62 meter persegi. Selanjutnya ada ruang kasubag, kapasitas 3 orang, luasan per orang 3 meter persegi, menjadi 9 meter persegi, ditambah dengan sirkulasi 30% menjadi 11,7 meter. Yang 10 ruang rapat, kapasitas 2 orang, per orang memiliki luas standar 2,4 meter persegi menjadi 24 meter persegi, ditambah dengan sirkulasi 30% menjadi 31,2 meter persegi. Ruang kasih memiliki kapasitas 6 orang, menjadi 18 meter persegi, ditambah dengan sirkulasi 30% menjadi 23,4 meter persegi. Ruang kaur kapasitas 4 orang, ditambah dengan sirkulasi 30%, total menjadi 15,6 meter persegi. Yang ke-13 ada ruang penyidik. Kapasitas 4 orang, tambah 30% sirkulasi menjadi 15,6 meter persegi. Gudang, kapasitas 2 orang, tambah sirkulasi 30% menjadi 3,9 meter persegi. Ruang arsip, kapasitas 2 orang, tambah sirkulasi 30% menjadi 5,2 meter persegi. Yang terakhir ada toilet, kapasitas 2 pria dan 2 wanita. Plumbingnya ada urinier 2, besarannya 1 meter persegi, WC 2, 3 meter persegi, wastafel 2, 1,5 meter persegi. Luasannya menjadi 11 meter persegi, ditambah dengan sirkulasi 30% menjadi 14,3 meter persegi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Saya ucapkan Om Santi.